Selamat pagi teman-teman. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat aksi nyata di PMM. Langkah pertama, tentunya kita masuk dulu di PMM kita, ya, itu dengan Google Chrome. Kemudian di halaman pencarian, kita ketik PMM. Nah, sudah muncul ini teman-teman. Kita klik ini ya. Hmm. Kemudian kita klik yang paling atas, Merdeka Belajar. Kemudian akan otomatis masuk di akun kita ya. Karena sebelumnya saya sudah masuk di akun ini, saya tidak keluar. Dan untuk masuk ke berikutnya, otomatis masuk langsung ke akun kita ini ya. Begitu juga punyanya teman-teman nanti. Nah, untuk membuat aksi nyata di PMM, pertama kita masuk di pelatihan mandiri ya. Jika kita klik atau kita masuk di pelatihan mandiri, maka akan kita dapatkan seperti ini. Ada topik, ada aksi nyata, ada untuk Anda. Nah, kita pilih topik. Nah, akan muncul beberapa topik di sini yang harus kita pilih sebagai tema kita dalam membuat aksi nyata itu. Ini ada beberapa topik. Misalnya ini topiknya Merdeka Belajar, ya. Merdeka Belajar. Ada 5 modul yang harus kita pelajari nanti. Kemudian ada juga kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini untuk kepala sekolah dan guru. Kemudian topik Merdeka Belajar untuk guru dan kepala sekolah. Jadi beda-beda ya. Masing-masing topik itu ada untuk guru, untuk kepala sekolah, dan juga ada untuk guru dan kepala sekolah. Nah, ini misalnya ini untuk guru saja, bukan untuk kepala sekolah. Jadi ada perbedaan tiap topik. Kita pilih yang mana ini di antara topik ini bebas ya, untuk membuat aksi nyatanya. Misalnya kita pilih topik yang pertama ya, yaitu kurikulum merdeka. Pastikan ini adalah pilihan kita. Kemudian kita praktikkan aksi nyatanya. Gimana ya? Nah ini. Setelah kita pilih topik, kemudian kita klik topik tersebut, maka akan muncul seperti ini ya. Ada modul-modul pelatihan yang harus kita pelajari, kemudian kita pahami ya. Setelah kita pelajari dan kita pahami, baru kita kumpulkan lembar aksi nyata. Pertama kita klik ini. Ini teman-teman berwarna biru, berarti modul ini sudah dipelajari ya. Nah, sebelum terbuka, ini berwarna hitam. Setelah dipelajari akan berwarna biru. Ini berbagai materi yang harus dipelajari, yaitu tentang kurikulum dalam pembelajaran, kemudian ada tesnya, ya.
Kita buka materi pertama. Nah, akan muncul seperti ini. Ada video-video yang harus kita tonton, ya, yang harus kita tonton. Begitu juga ini ya, warna hijau berarti sudah ditonton. Sebelum terbuka ini atau sebelum ditonton ini berwarna hitam ya. Nah, karena saya sudah menontonnya maka berubah menjadi warna biru. Itu setting. Kayak ini ya, kita klik video. Gitu ya. Nah, ini muncul video yang harus kita tonton sampai selesai. Sehingga nanti kalau sudah kita tonton, akan berubah menjadi warna biru. Ini video memaparkan tentang kurikulum. Ya. Begitu juga video pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah kita selesai menonton video, baru latihan pemahaman. Ada pemahamannya, ada tesnya ya. Kemudian cerita refleksif. Apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari materi ini melalui menonton video ya. Apa yang Anda dapatkan, Anda tulis ke sini. Misalnya saya sudah menonton video, kemudian saya dapatkan pengetahuan. Nah, saya tulis di sini. Kurikulum harus beradaptasi dengan lingkungan di mana satuan pendidikan itu berada, sehingga memudahkan pemahaman siswa dalam mempelajari materi. Setelah kita tulis, baru kita simpan ya. Nah, kemudian materi kedua, kurikulum dalam pembelajaran ya. Begitu juga ini materi kedua, kita diharuskan menonton videonya. Setelah kita tonton, kita latihan pemahaman ya. Maka akan berubah warna biru. Kemudian seperti tadi ya, apa yang kita dapatkan setelah kita tonton video, kita tulis ke sini. Kemudian setelah di akhir kegiatan kita mendapatkan tes. Kita dites ya. Tadi latih tes. Kemudian materi ketiga kurikulum dalam pembelajaran. Jadi tadi kita tonton ya, kita dapat tes dan seterusnya. Ya. Setelah itu baru kita kembali. Warna biru semua. Ya. Setelah modul 1, modul 2 kita pelajari. Kemudian aksi nyata sekarang. Aksi nyata, bagaimana aksi nyata. Baru kita kumpulkan aksi nyata. Ini teman-teman. Kita masuk di aksi nyata. Kita di sini menulis judul aksi nyata kita ya. Apa judulnya?
Judul ini kita ambil dari sini. Ini, ya. Nah ini kurikulum merdeka. Ini judulnya ini. Kurikulum merdeka. Setelah itu, nah, kita tulis judulnya di sini. Kurikulum merdeka. Kemudian deskripsinya. Siapa aktor yang terlibat? Serta apa alasannya memilih aktor tersebut? Ya, kita tulis di sini. Aktor yang terlibat, ya, siapa? Misalnya pengawas sekolah, misalnya ya. Kita tulis. Apa alasannya Anda memilih pengawas sekolah sebagai aktor dalam pembuatan aksi nyata ini? Misalnya pengawas sekolah adalah yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini sebagai motivator gitu ya. Kemudian refleksi. Nah ini, bagaimana perasaan Anda saat melakukan proyek ini? Perasaan Anda bagaimana? Senang, bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian hal baru yang Anda pelajari saat melakukan proyek ini. Apa hal-hal yang baru yang Anda dapatkan saat melakukan proyek ini? Tulis ya, ketik di sini. Oh ternyata misalnya ya, oh ternyata kurikulum yang kurikulum Merdeka itu jauh berbeda dengan kurikulum K13 misalnya. Ya jelas kan apa alasannya. Itu contoh aja ya. Kemudian apakah rencana yang Anda lakukan setelah proyek ini? Apa rencananya setelah melakukan karya apa namanya aksi nyata ini? Dan setelah ditulis semua, baru ini dicontreng, ini di checklist, ini di checklist, baru simpan, ya. Baru ini akan aktif, kumpulkan, gitu ya. Hmm, dikumpulkan, ya, itu seterusnya. Dan untuk langkah berikutnya nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.